Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Efesus, pasal yang kelima ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16 berkata sebagai berikut, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa pada hari-hari ini, yaitu hari-hari yang terakhir, kita akan berada di satu zaman, di satu keadaan yang begitu jahat. Dan hal ini menjadi perhatian bagi setiap kita orang percaya. Harus menjadi catatan penting untuk kita ingat bahwa hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita orang Tionghoa mempunyai pepatah kuno yang mengatakan 1 inci waktu sama dengan 1 inci emas nilainya. Tetapi 1 inci emas tidak bisa menggantikan 1 inci waktu. Artinya, lebih mudah mencari uang dengan waktu. Tetapi tidak mudah dengan uang manusia mencari waktu. Di sini kita melihat orang-orang yang bijaksana menceritakan bagaimana waktu itu begitu penting. Jika kita masih diberi waktu, berarti kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi belum tentu mendapatkan sesuatu, engkau juga punya waktu di dalam sesuatu itu. Dan hal inilah yang menjadi perhatian kita sebagai orang percaya, bahwa di zaman akhir ini, hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari jahat. Sebab itu, kita harus bisa melihat bahwa waktu adalah kehidupan. Karena waktu tidak bisa dibuang begitu saja. Waktu adalah kehidupan. Begitu banyak contoh di dalam Alkitab, dan yang paling sangat jelas yaitu ketika Yesus melihat di satu kebun anggur ada pohon ara yang tidak berbuah. Sudah beberapa kali Yesus melewati tempat itu, dan sudah beberapa kali dia tidak pernah menemukan buah. Dan Yesus katakan, untuk apa pohon ara itu ada di kebun anggur? Dia tidak ada gunanya hidup di kebun anggur. Tetapi orang yang mengelola kebun itu katakan, Tuhan, berikan waktu 1 tahun lagi. Dengan harapan tahun depan, pohon ara itu akan berbuah. Ini adalah gambaran waktu adalah kehidupan. Jika kita hidup tidak berbuah, maka kita sudah membuang waktu. Jika kita hidup hanya untuk hidup tanpa ada buah, maka kita pun orang yang membuang waktu. Kita tidak menggunakan waktu dengan baik, karena untuk berbuah perlu waktu. Inilah yang diingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Berapa panjang hidup kita, seberapa panjang waktu kita, yang menjadi perhatian apa yang kita buat selagi kita masih hidup. Sebab itu, hidup itu adalah waktu yang diberikan Tuhan. Karena itu, kita tidak boleh mengabaikan kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan. Dan yang kedua,
Waktu adalah kesempatan. Karena kita tahu bahwa waktu tidak pernah diulang kembali. Waktu tidak pernah mundur, tetapi dia maju terus. Dan kesempatan itu tidak akan diulang-ulang lagi, tetapi dia akan bertambah pendek durasi waktunya. Waktu untuk bekerja akan menjadi singkat karena hari sudah malam. Waktu untuk santai sudah tidak ada lagi karena sudah waktunya orang akan beristirahat, sudah waktu malam. Begitu banyak kesempatan waktu yang diberikan kepada kita dan itu tidak akan pernah kembali lagi. Itu yang sudah lewat, tetap dia lewat begitu saja. Tapi jika kita masih diberi waktu, maka kita harus melihat itu adalah kesempatan yang baik untuk kita. Itulah kesempatan yang kita harus pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan kita mendapatkan kesempatan tapi kita tidak berbuat apa-apa di dalam kesempatan itu. Karena kesempatan akan berakhir. Nah, di dalam waktu juga ternyata kita menemukan adanya catatan. Kita sadar atau tidak, dalam kehidupan kita ada catatan. Sampai akhir kehidupan kita, catatan itulah baru berakhir. Karena di batu nisan kita akan jumpa, di situ tulisan lahir tanggal berapa, tahun berapa, dan meninggal tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Itulah catatan yang diberikan tentang waktu yang kita sudah jalani. Itulah catatan dari hari-hari yang telah kita jalani. Tetapi di dalam catatan itu, ketahuilah ada banyak pilihan. Kita mau tinggalkan catatan yang baik atau catatan yang kurang baik. Kita mau tinggalkan catatan yang kurang baik atau catatan yang terburuk. Itu semua ada di dalam waktu. Nah, sebab itu, sebagai orang percaya, kita diingatkan di dalam Alkitab, waktu adalah catatan. Karena buku Wahyu dengan jelas katakan, pada akhirnya semua kitab akan dibuka dan akan dibaca tulisan-tulisan, catatan-catatan yang ada mengenai kehidupan kita. Waktu-waktu yang kita jalani ternyata ada catatannya. Dan oleh sebab itu, kita sadar bahwa waktu harus kita gunakan dengan baik, karena di dalamnya ada catatan mengenai diri kita, mengenai perbuatan kita, mengenai sikap kita, mengenai tingkah laku kita setiap hari. Sebab itu, kita melihat dalam bahasa Inggris disebut kita lahir disebut birth, lahir pertama, B. Dan waktu kita meninggal disebut die, D. Antara B dan D ada C. C itu adalah choice, pilihan. Antara B dan D ada C, di mana kita selalu diberi kesempatan memilih catatan apa yang kita mau tinggalkan. Pilihan kita akan menentukan catatan itu baik atau buruk. Sebab itu, hari ini adalah hari di mana kita meninggalkan catatan. Hari ini adalah hari di mana kita menoreh catatan tentang diri kita, mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya. Biarlah catatan itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa hari-hari yang terakhir adalah hari-hari yang jahat.
Sebab itu Bapa, tolong kami agar kami tidak membuang waktu yang Tuhan berikan bagi kami, karena waktu yang Tuhan berikan adalah saat untuk kami hidup. Kesempatan kami boleh ada, dan kami percaya di dalam kesempatan itulah kami diberi peluang untuk meninggalkan catatan-catatan yang baik. Di dalam kesempatan itulah kami menghadirkan hal-hal yang positif dari diri kami. Sebab itu tolong kami Tuhan, baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, pergi ke kampus maupun yang sibuk di rumah kami masing-masing. Ajar kami untuk melihat kehidupan ini adalah kesempatan, dan ajarlah kami untuk melakukan yang baik di dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Karena semua perbuatan kami, baik itu yang baik ataupun yang tidak baik, semua akan dicatat dan kamilah yang akan mempertanggungjawabkannya. Sebab itu Tuhan, tolong pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, agar kami tidak membuang waktu kehidupan yang Tuhan berikan dengan mengabaikan waktu itu berlalu dengan percuma. Tapi waktu itu kami dapat buat yang terbaik, menghasilkan buah untuk mempermuliakan Tuhan. Dan dari buah itulah kami mendapatkan catatan-catatan yang baik tentang kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini adalah ibadah Pelprip yang akan dimulai pada jam 6 sore. Saudara dapat mengikutinya melalui YouTube dan Facebook GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati.